Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada malam yang mulia ini. Di dalam ketaatan kepada Allah kita dihimpun di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim ay huwa sahih. Dan duduk kita semua dalam rangka menyebut-nyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, membaca salawat setiap kali nama itu disebut, mengkaji kehidupannya, bersemangat untuk meneladaninya, dan ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberuntungan kelak disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di al-haud, di telaganya, diberi minum oleh beliau dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Disajikan dengan tangan beliau yang mulia di atas gelas yang bilangannya seperti bilangan bintang gemintang, kilau kemilau. Kemudian kita beruntung untuk bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar. Kemudian kita beruntung untuk mendapatkan syafaatnya hingga berhimpun bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Firdausil A'la. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membahas satu peristiwa di dalam sirah nabawiyah, sebuah peristiwa yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala menandai peristiwa ini dengan turunnya satu surah yang dibuka dengan kalimat yang sangat indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan peristiwa Hudaybiyah, "Inna sesungguhnya kami wahai Muhammad, fatahna kami telah membukakan, laka untukmu, fathan satu kemenangan, mubina yang jelas, terang benderang, gilang gemilang." Apa yang dimaksud sebuah kemenangan yang gilang gemilang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini? Semua mufassirin sepakat kalimat inna fatahna laka fatham mubina adalah tentang sulhul Hudaybiyah, perjanjian yang terjadi di satu tempat yang dinamakan Hudaybiyah. Sekarang kalau kita mencarinya di kota Makkah, cari Hai Asy-Syamis, distrik yang namanya Asy-Syamis di Makkah. Inilah letak dari tempat yang dinamakan sebagai Hudaybiyah pada masa lalu. Peristiwa ini bermula pada bulan Dzulqa'dah, sama dengan bulan ini. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kira-kira 1.400 sahabat bersama-sama berangkat menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Berangkat di bulan Dzulqa'dah karena perjalanan Madinah ke Makkah itu pada saat itu memerlukan waktu kira-kira 8 hari 7 malam. Rasulullah SAW
beserta para sahabat, sebagian menunggang unta, sebagian berjalan kaki, memulai dengan mengambil miqat di Dzulhulaifah di luar kota Madinah, yang sampai sekarang menjadi miqat bagi kita semua di dalam berumrah atau berhaji jika kita menuju Makkah dari arah Madinah. Dzulhulaifah ini adalah miqat terjauh dari kota Makkah, jaraknya kira-kira 420 km dari kota Makkah. Dzulhulaifah hari ini lebih dikenal sebagai Bi'r Ali atau Sumur Ali, karena pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di tempat itu yang ada mata airnya dibangun beberapa sumur untuk dijadikan secara resmi sebagai fasilitas orang mengambil miqat untuk berhaji dan berumrah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kemudian mengambil miqat di Dzulhulaifah, kemudian memakai ihramnya dan bersama para sahabat bergerak menuju ke Makkah. Mereka membawa pada saat itu kira-kira 70 ekor unta untuk hewan hadiyu dan beberapa ratus kambing yang akan dijadikan sebagai hewan hadiyu, hewan kurban. Berangkatlah mereka menuju ke Makkah, dan kita bisa bayangkan kalau hari ini kita mengambil miqat di Bir Ali pergi ke Makkah, maka perjalanannya hanya 6 jam. Kita menjaga semua larangan ihram hanya 6 jam. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh memakai wewangian, dan larangan-larangan yang lain yang sangat banyak. Kita bisa bayangkan 8 hari 7 malam. Kalau 6 jam, 7 jam itu total nanti dengan seluruh manasik maksimal 9 jam, 10 jam kita sudah bisa tahallul, kita sudah menghalalkan semua larangan ihram. Tetapi pada saat itu kita bisa bayangkan panjang sekali masanya harus menahan semua larangan itu. Kita sudah bisa membayangkan baunya kayak apa, karena tidak boleh pakai wangian sampai ke Makkah. Kita sudah membayangkan keringatnya kayak apa. Kita sudah membayangkan. Sekarang kita perjalanan pakai bis AC. Dulu panas terik mentari, dingin di malam hari, Masya Allah tabarakar rahman. Angin bertiup membawa debu-debu, padahal nggak boleh nutupin muka, nggak boleh ngerudungin kepala. Sekarang kita di dalam bis AC nggak ada masalah. Tapi waktu itu nggak boleh nutupin muka, nggak boleh ngerudungin kepala, Masya Allah tabarakar rahman. Sesuatu yang berat dibawa oleh para sahabat. Di dalam perjalanan ketika mendekati kota Makkah, maka ada seorang dari kalangan Khuza'ah melapor kepada Nabi SAW bahwa Khalid bin Al-Walid disertai 500 pasukan berkuda siap menghadang beliau di Qura Al-Ghanim, kira-kira 60 km dari Makkah, daerah yang disebut sebagai Qura Al-Ghanim. Rasulullah SAW berunding dengan para sahabat apa yang sebaiknya dilakukan pada pasukan Khalid ini. Apakah dihadapi dengan perang terbuka ataukah dibiarkan saja? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kita sudah berniat ihram dari Dzulhulaifah. Tidak ada yang kita inginkan pada perjalanan ini kecuali melaksanakan manasik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa engkau memedulikan orang ini? Biarkan saja dia, karena sesungguhnya tujuan kita adalah Ka'bah, Baitullah dan masyair, bukan tempat lain. Tujuan kita adalah melaksanakan manasik, tidak ada keperluan lain. Biarkan mereka memperlakukan kita seperti apa yang mereka mau, tetapi mereka tidak akan mampu untuk kemudian melakukan apapun kepada kita selama Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Inilah Abu Bakar As-Siddiq berpendapat demikian, maka para sahabat mengamini pendapat Abu Bakar. Mereka terus bergerak ke arah Makkah dengan tawakal kepada Allah tanpa kemudian mempersiapkan
sesuatu yang menunjukkan mereka ingin berperang. Jadi Nabi SAW dan para sahabat terus bergerak berjalan dengan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada sesuatu apapun. Beliau tetap dalam niat ihram, tetap dalam niat untuk menunaikan manasik di kota Makkah. Kemudian Nabi SAW bergerak terus, dan kemudian ketika melewati Qura Al-Ghanim, Nabi SAW melihat pasukan Khalid, dan ternyata pasukan Khalid tidak menyerang. Melihat Nabi dan para sahabat betul-betul berpakaian ihram, tetapi mereka terus membuntuti pasukan Rasulullah SAW menuju ke arah Makkah, mendekat ke arah Makkah. Hingga Nabi sampai di satu tempat yang bernama Hudaybiyah, maka kemudian beliau dihentikan oleh utusan-utusan Quraisy dengan menyampaikan, kalau engkau wahai Muhammad nekat untuk masuk ke dalam kota Makkah, maka keselamatanmu beserta seluruh pengikutmu ini tidak lagi terjamin, karena orang-orang Makkah sudah bersumpah meskipun ini bulan haram tidak boleh menumpahkan darah apalagi di tanah haram, tetapi kalau yang datang adalah Muhammad, mereka telah bersumpah untuk melanggar larangan bulan haram, dan mereka bersumpah untuk bersama-sama membayar pelanggaran larangan bulan haram tersebut. Maka Nabi SAW berunding dengan para sahabat, mereka menyatakan sebaiknya kita berkemah dulu di sini sambil kita rundingkan dengan Quraisy, kita jelaskan kepada mereka kedatangan kita, bahwa kita betul-betul menginginkan kedamaian. Nabi SAW ketika itu bersabda, celakalah Quraisy, sungguh mereka telah dibakar oleh api peperangan di dalam dada mereka. Apa ruginya bagi mereka membiarkan aku mendakwai seluruh manusia? Kenapa mereka selalu menghalangi aku untuk melakukan dakwah ini? Pada sejatinya seandainya agama ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menjadi kemuliaan bagi mereka, karena mereka adalah keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat namanya Khirash bin Umayyah Al-Khuzai. Sahabat Khirash bin Umayyah Al-Khuzai ini dari suku Khuza'ah, suku yang dihormati di seputaran. Mereka adalah penggembala-penggembala yang sangat tangguh, penunggang kuda yang hebat, dan mereka adalah kesatria-kesatria di medan perang yang bertahan kuat, dan mereka adalah suku nomaden, bukan suku yang tinggal menetap di sekitar Makkah, tetapi mereka suku yang terus bergerak mengikuti kawanan ternak-ternak mereka bergerak. Khirash bin Umayyah Al-Khuzai diperintahkan Nabi untuk menggunakan unta beliau yang bernama As-Sa'lab. Nabi SAW punya beberapa ekor unta tunggangan, salah satunya namanya As-Sa'lab. As-Sa'lab ini kemudian ditunggangi oleh Khirash bin Umayyah Al-Khuzai untuk masuk kota Makkah sebagai tanda bahwa dia utusan resmi Rasulullah SAW. Pada masa itu untuk menunjukkan seseorang sebagai utusan resmi bisa ditempuh beberapa cara, misalnya dengan membawakan kendaraan dari pemimpin tertinggi atau membawa pedang senjata milik pemimpin tertinggi. Ini salah satu caranya. Kalau kemudian ini membawa atribut milik dari pemimpin tertinggi, berarti dia seorang utusan yang resmi dikirim oleh pemimpin tersebut. Maka Khirash memasuki kota Makkah dengan menunggang As-Sa'lab, tanpa diduga dia diserang oleh orang-orang Quraisy, dan unta Nabi SAW As-Sa'lab ini dibunuh. Khirash sudah hampir dibunuh pula, sampai kemudian beberapa pemuka Quraisy yang hubungannya baik dengan Khuza'ah mencegah, kalau sampai kita membunuh Khirash, maka kita akan berperang dengan suku Khuza'ah, dan ini sebuah kerugian bagi Makkah. Kita harus bersatu, mewujudkan satu tekad, kita tunjukkan kepada Muhammad SAW bahwasanya kita dan seluruh orang-orang sekitar Makkah, suku-suku Khuza'ah, Qudha'ah, bahkan kalau perlu sampai ke Taif, ini adalah suku-suku yang bersatu membela Makkah dan tidak ingin Muhammad memasuki kota Makkah. Ini yang dikatakan para pemimpin Quraisy tersebut. Maka Khirash kemudian ditahan, sementara dilaporkan bahwa unta Nabi SAW telah dibunuh. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Karena Umar berasal dari kabilah Adi bin Ka'ab. Kabilah Adi bin Ka'ab adalah kabilah yang sejak dulu di kota Makkah mendapatkan bagian kepemimpinan yang disebut sebagai sifarah. Sifarah artinya kedutaan. Jadi duta-duta Quraisy itu biasanya dipilih dari suku atau kabilah Adi bin Ka'ab, kabilahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu rata-rata kabilah Adi bin Ka'ab, sukunya Umar, ini bisa baca tulis dan beberapa orang pandai berbahasa asing. Inilah suku Adi bin Ka'ab. Maka Umar dipanggil oleh Nabi SAW, "Wahai Umar, bersiap-siaplah untuk berangkat ke Makkah. Engkau menjadi utusan kami menyampaikan maksud baik kita kepada penduduk Makkah." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukan karena aku pengecut, tapi aku mengkhawatirkan bahwa misi ini tidak akan terlaksana kalau aku yang berangkat. Engkau ya Rasulullah tahu sendiri seperti apa permusuhan orang-orang Makkah kepadaku dan seperti apa permusuhanku kepada orang-orang Makkah. Engkau tahu seperti apa kebencian mereka kepadaku dan engkau tahu seperti apa kebencianku kepada mereka. Kalau aku yang berangkat sudah pasti tidak ada pembicaraan, yang ada adalah adu pedang. Maka wahai Rasulullah janganlah mengutus aku." Nabi SAW kemudian bertanya, "Wahai Umar, siapakah orangnya yang akan aku utus jika bukan engkau?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, utuslah orang yang paling disayangi Quraisy dan mereka tidak akan tega untuk melakukan apapun kepada dia ketika berlangsung pembicaraan damai." "Siapakah yang engkau maksud?" Kata Umar bin Khattab, "Itulah Utsman ibn Affan." Jadi kata Umar, Utsman adalah orang yang paling disayangi oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Makkah. Baik karena keluarganya, nasabnya di tengah Bani Umayyah yang mulia, kedermawannya sejak dia dan bapak-bapaknya, maupun juga kemudian karena memang Utsman memiliki hubungan yang baik hampir dengan semua tokoh pemuka di Makkah. Maka Umar mengusulkan agar Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah suri tauladan yang sangat baik bagi kita ketika kita mendapatkan tugas dan kita merasa ada orang lain yang lebih tepat untuk menjalankan tugas tersebut. Kita dapat menyampaikan bahwa sebaiknya bukan saya tetapi dia. Karena apa? Karena sesungguhnya sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Inilah semangatnya dinil Islam. Karena apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fangtadirus sa'ah, kata Nabi SAW, itu hanya menunggu saat kehancurannya. Jadi itqan, ihsan, ikhlas. Namanya menjalankan tugas itu tidak cukup hanya ikhlas, tetapi ada itqannya, ditekuni. Dia memang keahliannya di situ, ihsan, dia mampu melakukan tugas itu melampaui apa yang menjadi kualifikasi minimalnya, dan dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya berangkat sih bisa, takut juga enggak, tapi kalau saya yang berangkat kayaknya misi bakal gagal ya Rasulullah. Karena pasti yang terjadi justru pertumpahan darah. Maka utuslah orang yang lebih disayangi oleh orang-orang Quraisy, yaitu Utsman ibn Affan. Maka Nabi SAW mengutus Sayyidina Utsman ibn Affan untuk memasuki kota Makkah dan menyampaikan apa yang menjadi hajatnya kaum muslimin, yaitu untuk masuk Makkah dengan damai, melaksanakan manasik sesuai tuntunan, kemudian selesai mereka akan keluar dan pulang ke Madinah dengan damai. Dengan demikian Rasulullah mengajukan proposal agar orang-orang Quraisy menjaga syiar-syiar, memuliakan syiar-syiar Allah, melindungi orang yang beribadah tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, termasuk mereka orang-orang Madinah yang datang ke Makkah dengan tujuan damai tanpa maksud selain beribadah. Utsman datang ke Makkah, kemudian berunding dengan para pemimpin Quraisy di Darun Nadwa. Beliau menyampaikan maksud Rasulullah SAW dan para sahabat yang ingin melaksanakan manasik dengan damai tanpa maksud selain ibadah. Orang-orang Quraisy tetap keberatan Rasulullah SAW dan para sahabat memasuki kota Makkah karena mereka menganggap ini akan menjadi simbol kekalahan Makkah. Kalau Muhammad yang selama ini adalah musuhnya Quraisy, orang-orang Makkah yang selama ini berperang melawan orang-orang Quraisy, penguasa Makkah, yang selama ini adalah lawan di medan pertempuran dengan orang-orang Makkah,
dengan bebas menginjak-injak kota Makkah, maka ini adalah sebuah aib bagi orang-orang Quraisy. Statusnya masih status bahwa kami mendeklar perang kepada Madinah yang telah memberontak kepada kami, pelarian-pelarian Makkah yakni muhajirin yang sudah melawan kami, maka tidak layak mereka memasuki kota Makkah dengan cara seperti itu meskipun alasannya untuk beribadah. Lalu orang-orang Quraisy ini menawarkan kepada Sayyidina Utsman ibn Affan untuk tawaf dan sa'i sendiri di Makkah. Utsman silakan, kalau mau tawaf sa'i silakan. Tapi kami tidak bisa menerima rombongan sebesar yang dibawa Muhammad memasuki kota Makkah. Silakan Utsman. Kata Utsman ibn Affan, demi Allah tidak akan aku melakukan tawaf maupun sa'i sebelum Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain melaksanakan tawaf ataupun sa'i. Karena hal ini, karena Utsman juga ngotot untuk memperjuangkan kepentingan Nabi SAW dan para sahabat, maka Utsman ditahan oleh orang-orang Quraisy. Dan kemudian desas-desusnya sampai kepada perkemahan Nabi SAW di Hudaybiyah, terjadi apa yang disebut sebagai pembunuhan Utsman. Sampai-sampai dikabarkan saat itu bahwa Utsman terbunuh. Nah, sebelum peristiwa berikutnya yang disebut sebagai peristiwa Bai'atur Ridwan, maka kita mengenal peristiwa turunnya perintah Allah kepada kaum muslimin untuk melaksanakan salat yang disebut sebagai salat khauf. Pada saat itu secara rahasia ketika Utsman masih berada di Makkah, orang-orang Quraisy sudah mengirim perintah kepada Khalid bin Al-Walid untuk menghabisi pasukan Nabi SAW. Bagaimana caranya? Mereka memberikan satu pandangan kepada Khalid agar menyerang Muhammad SAW dan para sahabat ketika sedang salat. Maka pada suatu waktu salat, Nabi SAW sudah bersiap untuk salat bersama para sahabat, dan pada saat itu Khalid bin Walid dengan 500 pasukan berkudanya sudah siap untuk menyerang mereka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan atas wahyu dari Allah para sahabat untuk dibagi dua. Separuh dari 1.400 sahabat itu salat bersama Nabi SAW melaksanakan takbiratul ihram. Maka separuh yang lain menjaga orang-orang yang sedang salat ini. Khalid bin Al-Walid terkejut. Salat yang sebelumnya salat bareng-bareng, kok ini sekarang jadi dibagi dua, ini gimana ceritanya? Maka dia tunggu, ini ada apa? Kemudian ternyata Rasulullah SAW ketika memimpin salat ini memberi petunjuk-petunjuk yang semakin mengejutkan Khalid. Jadi Rasulullah SAW selesai rakaat pertama beliau duduk. Kemudian para sahabat yang salat pertama ini ketika Rasulullah SAW duduk, mereka menyelesaikan salatnya. Begitu selesai salatnya, mereka salam, kemudian keluar dari barisan Nabi SAW, digantikan oleh orang yang belum salat. Kemudian orang yang belum salat ini salat satu rakaat. Ketika Rasulullah SAW masih duduk, begitu mereka satu rakaat, Rasulullah SAW bangkit, kemudian mengimami mereka, kemudian menyelesaikan salat sampai salam bersama barisan kedua, sehingga barisan pertama dan barisan kedua ini saling menjaga satu sama lain di dalam salatul khauf, salat yang pada saat itu berada dalam keadaan terancam, berada dalam rasa takut atas serangan musuh. Inilah yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat bersama Nabi SAW. Maka ketika itu Khalid bin Al-Walid dilanda sebuah ketakjuban. Ini tidak mungkin ada yang membocorkan rencana penyerbuan pada saat sholat ini kepada Muhammad, tetapi dia tahu dan dia mengatur barisannya supaya tetap bisa mempertahankan diri jika ada serangan. Ini membuat Khalid bin Al-Walid sejak saat itu merasa goyah akan keyakinannya untuk terus berada di pihak Quraisy. Renungannya akan sampai pada setahun kemudian, sampai pada tahun ke-7 Hijriah, di mana akhirnya dia berangkat berhijrah bersama Amr bin Al-As dan bersama Utsman bin Talhah
radhiyallahu anhum yang akhirnya mereka masuk Islam pada tahun ke-7 dan Rasulullah bersabda tentang mereka bertiga, Makkah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Karena Khalid panglima terbaik, Amr bin Al-As diplomat terbaik, karena Utsman bin Thalhah pemegang kunci Ka'bah. Tiga-tiganya masuk Islam bersama-sama pada tahun ke-7 Hijriah. Berhijrah bersama-sama pada tahun ke-7 Hijriah. Kembali kepada kabar terbunuhnya Sayyidina Utsman. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau sangat bersedih. Lalu beliau mengumpulkan para sahabat di bawah sebuah pohon. Ketika itu beliau meminta para sahabat untuk bersumpah setia. Sayyidina Anas bin Malik ditanya oleh para muridnya kelak, apa yang diminta Rasulullah kalian bersumpah pada saat berada di Bai'atur Ridwan? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami diminta bersumpah untuk tidak lari dari peperangan, untuk setia kepada Allah dan Rasulnya apapun yang terjadi pada saat itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita pada saat situasi genting, pada saat situasi berada dalam ancaman yang pelik, pada saat situasinya berbahaya, hal yang paling penting adalah persatuan dan kesetiaan. Sehingga itulah yang diutamakan Nabi, dan itu perlu ditegaskan dalam sebuah sumpah setia yang disebut sebagai Bai'atur Ridwan. Jadi kalau kita ini dalam keadaan ancaman musuh yang sangat kuat, sementara kita merasa lemah, sementara kita ini kemudian berada dalam keadaan terjepit, sementara kita semuanya terancam, maka penting untuk menyatukan hati. Penting untuk mengikatnya satu sama lain menjadi satu kekuatan yang besar bersama. Itulah juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Ashabul Kahfi, di mana Allah berfirman, "Warabatna ala qulubihim itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard." Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menolong para pemuda Ashabul Kahfi yang berjuang menegakkan tauhid di tengah kezaliman raja musyrik yang didukung oleh pasukan yang sangat kuat ini, 7 pemuda ini dikaruniai oleh Allah kekuatan. Warabatna ala qulubihim, Allah pertautkan, himpun, ikat satu sama lain hati mereka dengan satu kesatuan yang kokoh. Ini adalah sunnah hasanah yang sangat baik. Setiap kita menghadapi masalah berat, sementara sumber daya kita terbatas, orang-orang kita hatinya ketakutan, gelisah, maka perlu disatukan dengan sebuah sumpah setia. Kemudian Nabi SAW berdiri di bawah pohon, beliau rentangkan tangannya untuk bersumpah, beliau letakkan tangan kiri beliau di atas tangan yang kanan, kemudian beliau bersabda, ini pula adalah tangannya Utsman, kita membela atas darah Utsman. Kemudian orang-orang pun berbaiat kepada beliau dengan saling meletakkan tangan kepada tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semuanya pada saat itu disebut sebagai Ashabu Bai'atir Ridwan, orang-orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Dan menurut sebagian mu'arrikh, pakar sejarah, Bai'atur Ridwan adalah batas antara as-sabiqunal awwalun dengan yang bukan. Jadi berapa jumlah yang ikut Bai'atur Ridwan? Sekitar 1.400 orang. 1.400 orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan ini mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang kemudian disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Meskipun nanti tentu saja di dalam as-sabiqunal awwalun ada golongan yang lebih istimewa, ada golongan yang lebih istimewa, ada yang super istimewa, ada yang super istimewa, gitu ya. Jadi ini Bai'atur Ridwan menjadi batas. Yang masuk Islam sesudah Bai'atur Ridwan kemudian tidak disebut sebagai bagian dari as-sabiqunal awwalun. 1.400 orang di dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Alhamdulillah pada peristiwa Bai'atur Ridwan ini Allah Subhanahu wa taala sudah memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafikin. Nah, kita bisa baca dalam surah Al-Fat ayat ke-11 dan ayat ke-12, di mana ketika diajak berangkat ke Hudaybiyah, maksudnya berangkat untuk berumrah dan berhaji ini, maka orang-orang munafikin di Madinah
telah menolak, tidak mau berangkat, dan Nabi SAW menerima izin-izin mereka untuk tidak berangkat dengan beragam alasan, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala membersihkan betul-betul 1.400 orang yang berangkat, yang menyertai Nabi SAW ini adalah memang para sahabat yang imannya tidak diragukan lagi. Maka 1.400 orang inilah Ashabu Bai'atir Ridwan, inilah yang disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun minal Muhajirina wal Ansar. Mereka termasuk orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula untuk berjuang di sisi Rasulullah dari kalangan Muhajirin maupun juga dari kalangan Ansar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bai'atur Ridwan ini kabarnya sampai ke orang-orang Quraisy. Sehingga apa yang terjadi? Mereka cukup kaget dengan tekad bulat Muhammad SAW untuk memasuki kota Makkah. Maka dari itu mereka berusaha untuk menggagalkan tekad Muhammad SAW dan para sahabat ini di dalam niat mereka untuk mendatangi kota Makkah dalam rangka bermanasik. Ada satu catatan menarik juga di dalam peristiwa Bai'atur Ridwan ini. Setelah Bai'atur Ridwan itu, malamnya Rasulullah SAW dan para sahabat tidur, dan kemudian tidak ada satupun di antara mereka yang bangun melainkan sesudah matahari tinggi. Jadi mereka tidak sempat melaksanakan sholat subuh sesuai waktunya. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika itu bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kita semua tidak bangun untuk sholat subuh. Maka Nabi SAW bersabda, memang Allah sengaja menidurkanku sampai waktunya telah lewat, dan dengan demikian hendak memberi pelajaran kepada umatku, barang siapa yang kehilangan sholat subuh dari waktunya, maka hendaklah dia segera tunaikan kapanpun dia mendapatkan waktu yang paling segera, paling memungkinkan. Jadi pernah nggak Rasulullah sholat subuh ketika matahari sudah terbit? Pernah. Kapan? Pasca Bai'atur Ridwan. Bukan karena Rasulullah tidurnya bablas, tetapi karena memang Allah sengaja untuk menidurkan beliau supaya menjadi keringanan bagi kita semua. Kalau Nabi SAW itu tidak ditidurkan Allah untuk bablas sehingga kehilangan sholat subuh pada waktunya, kita sekarang tidak ketemu dalil bagaimana caranya kalau kita jempos sampai siang. Karena kita ini umat Muhammad SAW akhir zaman yang oleh Allah juga sering dibikin tidur bablas. Maka di dalam peristiwa Bai'atur Ridwan ini Allah memberikan satu pelajaran kepada umat Muhammad bahwa kondisi yang sangat berat sehingga membuat tubuh penat dan tidak sempat terbangun untuk subuh pada waktunya, maka ada caranya untuk segera menebus sholat subuh itu pada saat bangun, segera kemudian sholat subuh. Ini yang dialami oleh para sahabat. Nah, berturut-turut Quraisy mengirim beberapa utusan untuk membujuk Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan tidak melaksanakan umroh pada saat itu. Kita sebut beberapa utusan itu. Yang pertama diutus adalah kepala suku Khuza'ah. Quraisy meminta bantuan kepala suku Khuza'ah, yaitu Budail bin Warqa al-Khuzai, dengan meyakinkan Budail bahwa kalau sampai Muhammad SAW memasuki kota Makkah, maka ini akan menjadi aib seluruh bangsa Arab. Dan ini akan menjadi presiden yang buruk karena bulan haram bisa ternoda oleh permusuhan yang mungkin timbul antara Muhammad SAW dan orang-orang Quraisy. Maka Budail bin Warqa al-Khuzai berangkat menuju perkemahan Rasulullah di Hudaybiyah. Rasulullah sudah diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahwa yang akan datang untuk berunding adalah Budail bin Warqa al-Khuzai. Kata Nabi SAW tentang Budail bin Warqa al-Khuzai, orang ini sangat menghormati syiar-syiar ibadah dan syiar-syiar Allah. Terus bagaimana? Kata Nabi SAW, rapikan pakaian-pakaian ihram kalian, berbarislah kalian seperti bersiap untuk tawaf. Kemudian ketika dia memasuki perkemahan kita, giringlah binatang-binatang hadyu yang sudah ditandai untuk kurban berlalu di depannya. Begitu Budail memasuki perkemahan Rasulullah, dia lihat orang-orang dengan pakaian ihram yang rapi, dan dia lihat ada binatang-binatang hadyu sudah ditandai siap
sembelih untuk kurban, dia nggak menemui Rasulullah, langsung balik kanan. Dia langsung balik kanan, kemudian menjumpai orang-orang Quraisy dan dia berkata, demi Allah aku telah menyaksikan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dia demi Allah tidak ingin melakukan apapun kepada kalian selain beribadah. Demi Allah aku yang menjadi penjamin Muhammad dan para sahabatnya, dia pasti hanya akan beribadah di sini dan tidak akan berbuat apapun melebihi itu. Jadi ini siasat jitunnya Nabi SAW. Ini yang mau datang ini, dia sangat mengagungkan syiar Allah dan sangat mengagungkan syiar ibadah. Sudah, pamerin kain ihram bagus, pamerin dengan binatang hadyu. Maka Budail bin Warqa nggak perlu berunding, balik kanan dia, langsung berubah haluan di pihak Nabi SAW. Ini kecerdasan yang luar biasa dari Nabi SAW. Maka kemudian Budail bin Warqa mengatakan demikian kepada orang-orang Quraisy, sudah biarkan Muhammad masuk, tidak apa-apa, aman, wes toh. Orang-orang Quraisy melihat Budail bin Warqa beralih pihak, malah marah tentu saja. Hai Budail, demi Allah, kamu ini cuma penggembala kambing. Apa maksudmu? Justru kemudian kau ingin menjamin Muhammad dan kau ingin memastikan dia memasuki kota Makkah dengan aman untuk bermanasik. Dari mana kamu tahu? Kamu ini orang bodoh, hanya menduga-duga dari apa yang kamu lihat, padahal matamu telah rabun. Diajak begitu Budail marah. Demi Allah, apakah kalian menghendaki kukumpulkan seluruh orang Khuza'ah untuk kemudian menyerbu ke Makkah ini dan menaklukkan Makkah ini? Kalian kujadikan tawanan sementara dengan kutaklukkan Makkah ini, maka akan kubiarkan Muhammad untuk memasuki kota Makkah dan beribadah dengan damai. Orang Quraisy ketakutan. Jangan seperti itu, sudahlah. Mohon maaf ya, tolong ini kami soal harga diri. Kalau sampai Muhammad masuk ke kota Makkah, akan ditaruh di mana muka bangsa Quraisy di hadapan seluruh bangsa Arab. Please, wahai Budail, jangan campuri urusan ini lagi. Tolong kembalilah ke perkemahanmu, kembalilah ke kampungmu di luar kota Makkah. Kami tidak akan mengganggu kamu dan kamu jangan mengganggu kami. Budail pulang dengan bersungut-sungut dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini sangat strategis, karena nanti begitu perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, Budail bin Warqa al-Khuzai langsung akan mengatakan saya bergabung dengan pihak Muhammad. Utusan berikutnya yang datang menemui Rasulullah SAW adalah, ini lagi-lagi Makkah, menunjukkan bahwa Makkah dan kota-kota di sekitarnya ini kompak menolak Rasulullah SAW. Maka yang diutus berikutnya adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, pemimpin Taif. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini adalah orang yang oleh Nabi SAW disebut di dalam satu keterangan, beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku di dalam mimpiku saudaraku Musa. Musa itu milik seorang lelaki dari kabilah Syanu'ah di Yaman. Dan diperlihatkan kepadaku saudaraku Isa alaihi salam, dan tidak ada yang lebih mirip Isa alaihissalam daripada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi di Taif. Dan diperlihatkan kepadaku bapak kita Ibrahim alaihissalam, dan tidak ada yang lebih mirip dengan Ibrahim alaihissalam melainkan saudara kalian ini, sahabat kalian ini, yakni Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW itu mirip Nabi Ibrahim fisiknya, sementara Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini mirip Nabi Isa alaihissalam. Apa bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Salah satu keterangan yang sampai pada kita, kalau kita baca dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah, telapak kaki Nabi Isa alaihissalam itu rata. Maka dia disebut sebagai Al-Masih, salah satunya karena telapaknya ini kalau diusap maka rata. Ini kalau kakinya ada yang kayak tempe, deblep gitu ya. Nah itu bagian bawahnya rata, itu kayak telapak kakinya Nabiullah Isa alaihissalam. Berbeda dengan telapak kaki Rasulullah SAW, telapak kaki Rasulullah itu lubangnya dalam. Telapak kaki Rasulullah itu legoknya dalam. Nah, itu yang membedakan telapak kaki Nabi SAW dengan telapak kaki Nabi Isa. Telapak kaki Nabi Isa itu hampir datar. Apa ya istilah? Memang plek gitu ya, nempel tanah semua bagian telapaknya. Tapi telapak kaki Nabi SAW itu rongganya dalam, rongganya tinggi, jadi dia tidak menapak ke tanah
sepenuhnya. Ya, dikatakan juga kulit kaki Nabi SAW itu saking halusnya, kalau ada air, maka air itu kalau kena di kaki Nabi dia tidak nempel, air itu berbentuk bulatan gelinding-gelinding. Bisa difahami ya? Jadi ini telapak kaki Nabi kalau ada air di situ netes, maka air ini tidak nempel basah, itu tidak, tapi air ini berbentuk bulatan gelinding-gelinding. Itu ya, saking lembut dan halusnya telapak kaki Nabi SAW yang berongga itu tadi, yang kemudian bentuknya berongga. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini pemimpin kota Taif yang terletak 90 km di sebelah tenggara Makkah. Kota Taif sekarang menjadi provinsi Taif ini salah satu tempat tersubur di Saudi Arabia, memiliki pegunungan-pegunungan yang ditumbuhi tanaman-tanaman hijau yang sangat sejuk. Kota Taif terkenal dengan hasil utamanya berupa anggur dan produk turunannya. Pada zaman itu tentu saja produk turunannya anggur adalah khamr terbaik yang berasal dari air perasan anggur, itu dari Taif. Jadi penghasil wine terbesar pada saat itu adalah Taif. Kalau Madinah minuman kerasnya dari kurma, fermentasi kurma. Dan konon katanya tidak ada minuman memabukkan yang keras memabukkannya lebih keras dari yang berasal dari kurma. Fermentasi kurma itu memabukkannya sangat kuat. Tentu saja fermentasi kurma kalah mematikan dibanding oplosan Indonesia. Enggak mematikan, tapi dia dalam daya memabukkan melampaui anggur, melampaui gandum, melampaui beras, melampaui apalagi air nira kelapa gitu ya. Air nira kelapa kalau masih berusia 1 hari halal gitu ya, namanya badek, atau apa kalau di daerah Gresik itu namanya legen itu ya, taste like heaven, smell like hell gitu ya. Ambune badek gitu kan, kata orang Jawa baunya tidak enak tetapi rasanya seperti surga. Itu boleh diminum kalau kemudian dia berusia sehari semalam. Lebih dari itu kalau fermentasinya sudah terlalu parah dan dia sudah muskir, maka harus ditinggalkan, tidak boleh diminum. Rasulullah SAW ini suka minum apa yang disebut sebagai nabith. Nabith itu air perasan buah yang difermentasi kira-kira sehari semalam. Mazhab Hanafi memberi batas 3 hari 3 malam. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, air perasan buah, jus itu kalau difermentasi 3 hari masih oke, lepas dari 3 hari sudah jadi khamr. Tentu saja pendapat mazhab Hanafi ini berdasarkan riset. Imam Al-Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan As-Saibani konon yang kemudian merumuskan tentang nabith ini. Jadi nabith ini 3 hari pertama. Beralkohol apa enggak? Beralkohol. Sama, legen itu beralkohol. Tidak semua yang beralkohol itu haram karena dia belum sampai pada sifat muskir. Tape beralkohol, duren beralkohol, nangka beralkohol, tetapi tidak disebut haram karena kaitannya memabukkan tidak selalu beralkohol. Ada yang alkoholnya 0% tapi memabukkan. Contoh, sabu-sabu. Itu alkoholnya 0%. Tetapi dia muskir, memabukkan. Jadi pengertian memabukkan ini harus diperjelas definisinya. Karena ada yang mengatakan, Ustaz, katanya kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Saya itu kalau makan durian banyak itu mabuk, Ustaz. Berarti sedikitnya haram. Sebentar saya tanya, mabuknya gimana Pak? Mabuknya gliyeng Ustaz. Jadi sedikitnya kan berarti haram. Pak, mabuk yang dimaksud dalam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun itu bukan mabuk gliyeng, tapi mabuk yang dimaksud di situ adalah hilangnya akal. Akalnya nggak jalan. Dijak ngomong gak nyambung, dijak sholat gak mungkin, jak zikir gak bisa, itu. Patokannya di situ. Muskir itu maksudnya memabuknya seperti itu, bukan gliyeng muntah-muntah. Nah, ternyata naik bis nggak boleh. Haram naik bis, kenapa? Memabukkan. Repot lagi polisi naik bis.
beli Antimo kok penjual Antimo di penjual obat orang Madura. Pak, beli Antimo pakai seragam polisi. Kata penjual, lu ndak ada lo buat sampian. Kok ndak ada? Iya, Antimo sini cuma untuk darat, laut, udara. Ndak ada yang untuk Polri. Antimonya itu hanya mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara. Nggak ada mabuk Polri, nggak ada obatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini muskir ini maksudnya mabuk yang menghilangkan fungsi akal, gitu ya. Jadi bukan mabuk dalam arti gliyeng. Gliyeng itu jus semongko fresh. Kalau 2 ember yang gliyeng. Air putih yang gliyeng juga kalau kebanyakan. Bukan itu. Mabuk yang dimaksud adalah kehilangan fungsi akal. Gitu ya, itu yang harus diluruskan. Maka nanti ada yang bertanya-tanya, badek boleh nggak diminum, gitu ya, legen boleh nggak diminum, kemudian apa namanya, ya yang semriwing itu ya, gitu ya, kayak sari buah yang sudah terfermentasi boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh kalau dia sudah muskir, kalau dia sudah memabukkan. Ini sifat memabukkan. Pada zat itulah yang menjadikan dia haram. Ilatnya pada muskir, ilatnya pada memabukkan. Dengan ini bagi saya sudah jangan ditanyakan lagi. Obat batuk ada alkoholnya bagaimana? Kalau saya sih pilih yang obat batuk tablet, jadi tidak usah tanya gitu. Tapi kalau terpaksa pada saat itu, maka jawabannya pada tadi. Muskir apa enggak? Obat batuk itu bikin mabuk apa enggak? Bukan mabuk gliyeng sekali lagi. Mabuk menghilangkan fungsi akal. Enggak ya? Insyaallah. Ngombe komik 30 bungkus. Ya semaput gitu. Bukan itu yang dimaksud mabuk. Nah, apalagi parfum beralkohol. Parfum beralkohol terus gimana? Yang jelas nggak boleh diminum. Parfum beralkohol tidak boleh diminum, bahaya. Maka gimana? Saya juga pernah tanya kepada penjual parfum non alkohol. Nah, kalau parfum non alkohol maksudnya bibit, itu mesti legane larang. Karena kalau bibit belum diencerkan, harganya mahal. Dia bentuknya minyak, bentuknya oil. Mahal. Kalau kita beli misik di toko Abdus Samad Al-Qurashi atau Al-Arabiyah Lil'ud di Mekah atau Madinah, 1 tola 12 mili itu 400 real, itu yang paling rokem bawah. Kalau mau yang rokem wahid, nah itu ya 8.000 real. 1 tola 12 mili. Maka kalau ada jual parfum non alkohol kok harganya 10.000, 15.000 apalagi 5.000, kita harus tanya, tetap pasti diencerkan. Ini diencerkannya pakai apa Pak? Saya pernah tanya kepada penjual parfum non alkohol, Mas, kok nggak pakai alkohol, ngencerkan dari bibitnya pakai apa? Dia jawab dengan mantep, iya itu nggak pakai alkohol, kita pakai etanol. Bagus, gitu ya. Etanol itu etil alkohol Pak D. Nah itu makanya kita jarang menemukan parfum non alkohol kecuali biasanya harganya mahal. Anda ngekstrak sendiri dari melati, diwenyet-wenyet, diperes-peres keluar minyaknya seberapa, ya seperti itu non alkohol gitu ya, mahal. Gitu. Kok jadi kesana ya, kita bahas Urwah. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi kemudian datang menjumpai Nabi SAW. Ketika sampai di hadapan Nabi SAW, dia langsung bicara nyerocos. Urwah ini buta, beliau tidak bisa melihat. Sebagai keakraban orang Arab itu kalau ngajak ngomong, itu ngerangkul dan ngelus jenggot. Anda tahu orang Arab itu kalau menunjukkan keakraban, dia kalau ngobrol itu ngerangkul dan ngelus-ngelus jenggot. Agak geli ya melihatnya. Tetapi itu tanda keakraban, jadi memang seperti itu. Orang Jawa kalau ngobrol akrab ya. Seperti apa cara kita ngobrol akrab? Ya ngobrol aja loh gitu. Biasa.
Masa sambil elus-elusan pipi gitu kan enggak? Ya kalau orang Arab sambil itu pegang jenggot, dielus-elus gitu ya. Karena kita ini nenek moyang kita jarang yang berjenggot gitu. Jadi tidak ada kebiasaan itu. Jadi, nah, tetapi pada saat itu ketika Urwah bin Mas'ud mengulurkan tangannya untuk memegang jenggot Rasulullah untuk dielus-elus, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Al-Mughirah bin Syu'bah itu pakai gagang pedang, itu tangannya Urwah tiap kali mulur mau megang jenggot Nabi dituduk pakai gagang pedang. Ulangi. Sampai 3 kali. Kemudian Urwah tanya, ini siapa? Ini kurang ajar, mukulin saya. Maka kemudian Nabi SAW tersenyum menjawab, loh itu keponakanmu sendiri, Al-Mughirah bin Syu'bah. Itu ternyata adalah keponakannya Urwah bin Mas'ud. Karena ibunya Al-Mughirah bin Syu'bah itu adalah kakak perempuannya Urwah bin Mas'ud. Ini apa namanya? Ponakanmu sendiri. Sopo? Mughirah. Wah, gitu kan? Ini bocah anu itu, bocah kurang ajar itu tuh. Jadi dulu di masa jahiliyah Al-Mughirah bin Syu'bah itu pernah membunuh orang. Nah, yang bayar diatnya itu Urwah bin Mas'ud sebagai pamannya. Maka tambah jengkel lah yang namanya Urwah. Kamu itu kalau kasusmu dulu tidak aku yang nyelesain, masih ruwet sampai sekarang. Woi, jangan sembarangan kamu. Kemudian dia langsung bicara kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, jangan kamu bangga hati dengan orang-orang ini. Ini nanti kalau benar kejadian ada apa-apa, mereka semua pasti bubar meninggalkanmu. Minimal mikirin dirinya sendiri, gak akan ada yang mikirin kamu. Jadi Urwah ini ketika berunding, caranya dengan menjatuhkan mental lawan dengan meneror. Maksudnya mau begitu. Kalau itu diterapkan kepada tokoh lain mungkin mempan. Tapi Rasulullah SAW beda. Begitu Urwah berkata begitu, Abu Bakar As-Siddiq maju mencengkram kerah bajunya Urwah, kemudian berkata, apa maksudmu kami akan meninggalkan beliau? Celaka kamu ini demi Allah. Walau beliau itu masuk terjun ke dasar samudra, kami akan ikut. Beliau masuk ke dalam lubang biawak, kami ikut. Kemanapun beliau, kami ada di sisi beliau. Dan tidak akan pernah kami izinkan kulit beliau tergores selama kami masih hidup. Digetak Abu Bakar, Urwah ini keder. Akhirnya dia pamit balik. Kemudian dia ketemu orang-orang Quraisy, ditanya, gimana hasilnya? Berhasil nyuruh Muhammad pulang? Enggak, katanya. Terus gimana? Kata Urwah, aku ini pernah jadi utusan untuk menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, Najasyi Habasah. Jadi dia memang punya pengalaman ketemu raja-raja dunia. Ya zaman now ya, mungkin saya pernah ketemu Putin, saya pernah ketemu Pak Trump tundang mbokmu, Trump. Saya pernah ketemu siapa ya yang baik, yang dekat-dekat ya, Mahathir. Saya ketemu Pak Trump pernah, ketemu Putin pernah, ketemu Mahathir pernah. Kata Urwah, tetapi saya tidak pernah melihat ada orang yang diperlakukan begitu hormat dan takzim oleh pengikutnya seperti para pengikut Muhammad memperlakukan Muhammad. Itu raja-raja dunia, gak ada yang dicintai dan dihormati para pengikutnya seperti para pengikut Muhammad memperlakukan Muhammad. Kata Urwah memberi ilustrasi, Muhammad itu kalau berdahak atau meludah gak pernah jatuh ke tanah. Muhammad itu kalau berdahak atau meludah itu tidak pernah jatuh ke tanah. Pasti jatuh ke tangan salah seorang sahabatnya, kemudian itu dijadikan sebagai minyak wangi untuk tubuh mereka. Mereka mengambil berkah dari Muhammad, seperti itu caranya. Ini ilustrasinya Urwah tentang kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang-orang Quraisy kecewa lagi gitu ya. Kenapa utusan kita itu
membeli semua kalau sudah ketemu Muhammad. Ruwet ini begini caranya gitu. Oh saya pulang aja, Urwah pulang. Maka Urwah pun kemudian pulang ke Taif. Ini menunjukkan hubungan Makkah dengan Taif kemudian sudah tidak baik. Hubungan Makkah dengan Khuza'ah sudah tidak baik. Makkah sudah kehilangan banyak sekutu. Dimusyawarahkan siapa yang akan kita kirim sekarang untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, siapa? Akhirnya kemudian mereka mengutus diplomat paling senior, paling kawakan yang sudah lama tidak turun gelanggang. Sudah sepuh, sudah sangat senior. Dulu masa mudanya seorang diplomat yang sangat unggul, sangat ulung, tetapi akhir-akhir sudah tidak banyak tampil di dunia persilatan. Namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini kemudian diwanti-wanti oleh orang Quraisy, rundingkan segala sesuatu dengan Muhammad, jangan beri peluang Muhammad untuk masuk kota Makkah. Suhail bertanya, kalian percayakan urusan ini kepadaku? Ya. Kalau begitu, biarkan aku merdeka merundingkan segala sesuatunya dengan Muhammad dan kalian harus tahu kalau kalian mengambil sesuatu, kalian harus memberi sesuatu. Suhail bin Amr ini diplomat yang logis, rasional. Kita ini kalau berunding nggak bisa maksain kehendak kita. Kalau kita mau ambil sesuatu, kita harus berikan sesuatu. Jadi nanti aku akan menawarkan kompensasi-kompensasi tertentu kepada Muhammad, maka biarkan aku dengan itu. Kalian tidak boleh menentang apa yang kurundingkan dengan Muhammad. Ya namanya diplomasi itu begitu, ada take and give. Enggak kok kemudian pokoknya, enggak bisa. Yang namanya negosiasi itu kamu ngasih apa, aku dapat apa, kan begitu. Itu Suhail bin Amr sejak awal sudah wanti-wanti sama orang Quraisy. Aku nanti berunding, berunding itu enggak ada kata maksa. Yang namanya berunding itu, ya Muhammad kita larang begini, tapi kita harus memberi sesuatu kepada Muhammad, sesuatu yang lain. Oke, kami serahkan padamu. Yang penting Muhammad sekarang enggak boleh masuk Makkah. Itu harga mati. Jadi ada apa namanya stiker NKRI, the dead price. NKRI harga mati. Saya bilang, kalau saya NKRI itu bukan harga mati. NKRI itu harga naik. Enggak boleh harga mati. Mas Salim setuju nggak? Sangat setuju dengan NKRI. Kenapa tidak? Siapa yang menjadi bapak NKRI? Ini sedang kita perjuangkan, nanti kita usulkan. Siapa bapak NKRI? Muhammad Nasir. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Muhammad Nasir pada tahun 1950 mengusulkan satu mosi yang disebut sebagai mosi integral di DPR RIS, di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Perdana Menteri Muhammad Nasir menggulirkan satu mosi, yaitu mosi integral. Beliau tawarkan kepada seluruh negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Barat, negara Sumatera Selatan, negara Kalimantan, negara Sulawesi, negara Sunda Kecil, negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah, negara Maluku, negara udah Papua belum masuk waktu itu. Beliau mosikan kalau mau masuk kita gabung lagi sebagai sebuah negara kesatuan, bukan negara federal seperti yang ada dalam sistem saat itu antara tahun 49 sampai tahun 50. Di tahun 49 sampai 50 kita ini negara federal kayak Amerika, ada negara bagian, ada presiden-presidennya di dalamnya, ada perdana menteri dan kabinetnya di dalamnya. Nah, Nasir itu mengusulkan mosi integral untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Semua setuju. Dan jadilah kita NKRI sampai hari ini. Siapa bapak NKRI? Namanya Muhammad Nasir. Jadi NKRI bukan the dead price. NKRI itu bukan harga mati. NKRI itu harga naik. Harga naik itu berarti kita sangat cinta NKRI dan kita ingin improve terus NKRI ini sampai menjadi semakin baik dan harganya semakin
mahal. Nah, jangan di harga mati. NKRI harga naik. Masuk harga mati? Yo jangan. Kita NKRI harga naik, misalnya Brunei mau bergabung, ahlan wa sahlan. Malaysia nanti saya bergabung NKRI, ahlan wa sahlan. Timur-timur balik boleh, rujuk boleh, ahlan wa sahlan itu. Ngemis-ngemis rujuk siapa tahu gitu. Nah ini namanya NKRI harga naik. Kalau saya bukan NKRI harga mati, NKRI harga naik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Suhail bin Amr berangkat. Suhail bin Amr kemudian duduk di hadapan Nabi SAW. Ketika Suhail datang, Nabi SAW mengatakan, "Turidu Quraisy sahlan, fa arsala ilaikum Suhailan." Quraisy menghendaki kemudahan, maka mereka mengutus Suhail. Suhail atau Sahal dalam bahasa Arab artinya gampang, mudah. Berarti ini urusannya akan gampang. Yang diutus Suhail. Quraisy menghendaki kemudahan, maka mereka mengutus Suhail. Oke, duduklah Suhail di situ. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Quraisy akan mencoreng muka mereka dengan arang kalau sampai engkau memasuki Makkah pada tahun ini. Mereka bingung mau meletakkan mukanya di mana di hadapan orang-orang Arab. Maka sebagai kerabatnya Quraisy, wahai Muhammad, kumohon kau mengerti. Enak, omongannya itu sudah enak kalau Suhail bin Amr. Apa yang kau tawarkan? Kata Rasulullah SAW kepada Suhail, bagaimana kalau engkau tahun ini pulang demi menjaga martabat orang-orang Quraisy supaya mereka tidak terhina di hadapan seluruh bangsa Arab, tetapi tahun depan musim haji yang sama datanglah lagi dengan hanya membawa pedang di dalam sarungnya, tidak membawa tombak, tidak boleh membawa panah, tidak boleh membawa tameng, tidak boleh membawa persenjataan-persenjataan yang lain, hanya pedang dalam sarungnya dengan niat untuk berhaji dan berumroh. Maka kami akan lindungi kalian pada saat itu, tunaikan manasik kalian di dalam, setelah itu kalian keluar tahun depan, bukan tahun ini. Karena kalau tahun ini jelek, opini publik tidak berpihak kepada kami. Sudah terlanjur beredar di medsos, ya. Bahwa kalau sampai tahun ini Muhammad berhasil masuk kota Makkah, berarti Quraisy memang sudah menyerah, kalah. Jangan Muhammad, kalau bisa tahun ini pulang, nah tahun depan boleh. Kata Muhammad setuju. Terus ada permintaan lagi saya, apa itu? Untuk menjamin bahwa di antara kita ini tidak saling menyerang selama masa-masa ini, maka kita harus gencatan senjata. Berapa lama? Kata Suhail bin Amr, kira-kira sampai umur saya habis ya 10 tahun. Nah saya tidak ingin berperang denganmu, kata Suhail bin Amr. Bagaimana kalau kita gencatan senjata 10 tahun? Nabi SAW mengatakan, saya terima. Terus saya ada lagi permintaan. Kan sudah kita izinkan tahun depan engkau datang ya Muhammad. Nah ini soal kependudukan. Banyak orang Makkah ketika masuk Islam, maka mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah. Ini akan merusak hubungan keluarga di Makkah. Maka saya ingin menuntut kepada Muhammad, setelah perjanjian ini ditandatangani nanti, semua orang Makkah yang kemudian hijrah menuju Madinah, maka saya minta mereka dideportasi, kembalikan ke Makkah, kembalikan ke keluarganya. Berat ini. Dan kata Suhail bin Amr, sebaliknya kalau ada orang Madinah yang memutuskan untuk bergabung bersama kami, dalam bahasa agama tentu saja murtad karena keluar dari Madinah bergabung membelot ke Makkah. Maka wahai Muhammad, saya mohon mereka tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Karena mereka dengan hatinya memang ingin kembali kepada kami di Makkah. Jadi kalau ada orang Makkah itu masuk Islam, hijrah ke Madinah, maka wajib deportasi. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ada orang Madinah membelot ke Makkah, akan kami beri suaka politik.
akan kami beri kewarganegaraan Makkah. Tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Nabi SAW mengatakan baik, diterima. Baik, kata Suhail bin Amr, sekarang tinggal kita tulis perjanjian. Sayyidina Ali dipanggil, sekretaris Nabi SAW saat itu, kemudian diperintahkan untuk menulis naskah perjanjian. Tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis oleh Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Set, kata Suhail bin Amr, tunggu dulu. Saya kenal Allah, tapi saya tidak kenal Ar-Rahman, saya tidak kenal Ar-Rahim. Maka jangan ditulis dengan kalimat seperti itu. Tulislah dengan kalimat yang kita sepakati, yang kita sudah sama-sama tahu, yang biasa dulu kita pakai. Apa tulisannya? Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi kemudian tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini oleh Sayyidina Ali, oleh Rasulullah SAW diminta Sayyidina Ali menghapus. Sayyidina Ali nggak mau. Ya Rasulullah, saya tidak akan menghapus nama Allah yang sangat indah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Nabi SAW meminta ditunjukkan yang mana tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang ini, yang ini. Kemudian Nabi SAW menghapusnya dengan tangannya. Kemudian ditulis Bismika Allahumma, nggak pakai ahya wa amut. Sudah mau ngantuk nih kayaknya. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr, utusan Quraisy. Ini Muhammad Rasulullah wa Suhail bin Amr Rasul Quraisy. Rasul itu artinya utusan. Suhail mengatakan, stop. Saya tidak pernah mengakui engkau ya Muhammad sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Lah kalau saya akui, ya nggak mungkin saya perang sama sampean loh ya. Saya itu perang sama sampean karena saya tidak mengakui bahwa kau ini utusan Allah. Loh ya mbok, jangan ditulis kayak begitu. Kita kan negosiasi itu harus equal, you know, equal. Apa itu equal? Setara. Kalau namaku ditulis Suhail bin Amr, maka namamu harus ditulis Muhammad bin Abdullah. Selesai. Maka tulislah, ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Begitu. Nabi SAW menurut, baik, hapus, kata Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan, wallahi ya Rasulullah, saya tidak akan menghapus tulisan Rasulullah itu. Rasulullah minta yang mana? Yang ini. Dihapus sama dia. Selesai. Kemudian tulis Muhammad bin Abdullah. Ditulis klausul-klausul tadi. Umar sudah gelisah. Perjanjian apa ini? Rugi tok ini gitu. Kalah kita gitu. Gimana tuh? Dah, tulis perjanjian itu semua naskah, begitu sampai pada klausul tentang orang Makkah yang hijrah wajib dikembalikan, orang Madinah yang belot tidak wajib dikembalikan. Datanglah seorang yang baru saja berislam dan hendak berislam. Dan dia itu adalah putranya Suhail bin Amr. Putranya Suhail bin Amr datang itu sudah berlari dan mengatakan, wahai kaum muslimin, selamatkan aku dari fitnah orang-orang Quraisy, selamatkan aku dari penganiayaan mereka, kezaliman mereka. Bawalah aku bersama kalian ke Madinah. Kata Suhail bin Amr, Abu Jandal bin Suhail bin Amr ini. Kata Suhail, hai Muhammad, inilah orang pertama yang aku tuntut kepadamu untuk diperlakukan sesuai isi perjanjian. Dan dia adalah anakku sendiri, Abu Jandal bin Suhail. Dia masuk Islam
ingin ikut kau ke Madinah, maka tugasmu sekarang mengembalikannya kepadaku sebagai orang tuanya dan mengembalikannya ke Makkah. Wahai kaum muslimin, tolonglah, jangan biarkan aku dicobai lagi tentang agamaku, kata Abu Jandal. Umar itu sudah mepet-mepet Abu Jandal. Ngapain? Nawarin pedang. Bener, itu di dalam riwayat disebutkan Umar itu mendekat-dekat ke arah Abu Jandal. Tapi Abu Jandal nggak mau. Bagaimana mungkin, hai Umar, aku akan mengangkat pedang terhadap ayahku sendiri? Nggak bisa. Abu Jandal ini memang dalam sejarah disebutkan karakternya, orangnya lembut, nggak mungkin lawan, nggak mungkin. Nah, udah ditarik sama bapaknya bawa kembali ke Mekah. Kata Umar sejak itu, kenapa kita memberi kehinaan kepada agama kita? Protes. Kenapa kita memberi kehinaan kepada agama kita? Rasulullah, bukankah beliau itu utusan Allah? Umar sudah naik ini begini bahaya. Abu Bakar As-Siddiq mendekati si Umar bin Khattab. Wahai Umar, kamu ngomong apa? Kenapa kita memberikan kehinaan kepada agama kita? Hai Abu Bakar, bukankah dia telah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan masuk kota Makkah? Kata Abu Bakar As-Siddiq, memangnya beliau berjanji tahun ini? Pasti tahun ini? Ya enggak, tahun depan kan bisa. Sesuai perjanjian, kita tahun depan masuk Makkah, aman. Kenapa kita kemudian pakai kejahatan senjata 10 tahun segala? Mana kuat kita nahan diri, nggak nyerang Makkah 10 tahun? Nggak kebayang aku. Kata Umar bin Khattab, nggak kebayang, nggak perang 10 tahun tuh nggak kebayang. Lama amat. Kata Abu Bakar, kita tunggu saja siapa yang lebih tidak bisa menahan diri. Karena siapa yang melanggar perjanjian ini dia akan dihukum. Terus, kok ada orang muslim mau berhijrah dihalang-halangi? Gak boleh. Kenapa? Kata Abu Bakar, kita akan mendapatkan keuntungan dengan kita punya banyak mata-mata di Mekah. Kenapa orang yang membelot ke Mekah tidak dikembalikan untuk kita tegakkan had atasnya, bunuh di Madinah? Buat apa memelihara pengkhianat, pembelot? Biarkan berkumpul musuh bersama musuh. Selesai. Jadi Umar kalau sudah ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, akhirnya ya berarti harus dipatuhi perjanjian itu. Berarti tidak bisa haji. Akhirnya Allah menurunkan perintah kepada Nabi SAW untuk menyembelih hadiunya dan bercukur di Hudaybiyah. Berarti sudah tahallul. Berarti umrahnya sudah selesai. Karena sudah memotong hewan kurban dan sudah mencukur rambut. Rasulullah memerintahkan, semua potong hewan hadiu kalian, cukur rambut kalian. Nggak ada sahabat yang bergerak, nengai, pemogokan masal. Sampai Rasulullah jengkel, diperintah tiga kali, nggak ada sahabat yang bergerak untuk bercukur atau memotong hewan hadiu. Maka beliau masuk ke kemah. Demi Allah, mereka telah durhaka kepada Rasulnya. Ummu Salamah tanya, ada apa ya Rasulullah? Istri beliau yang ikut, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada apa ya Rasulullah? Mereka membangkang perintahku, aku perintahkan mereka untuk menyembelih hadiunya dan bersyukur, mereka tidak melakukannya. Kata Ummu Salamah, jangan seperti itu Rasulullah. Keluarlah, berdirilah di tengah-tengah mereka, potonglah hadiumu sendiri, bercukurlah di tengah mereka. Pasti mereka ikut. Benar. Rasulullah keluar, sudah ngajak tukang cukur, gitu ya. Kemudian hewan hadiunya disembelih, Bismillahirrahmanirrahim. Dah, kemudian beliau bercukur. Sahabat semua rame-rame nyembelih hewan hadiu dan bersyukur. Lisanul hal afsau min lisanil maqal. Ya, peribahasanya perbuatan itu lebih fasih daripada ucapan. Kan dicontohkan Nabi semua ikut akhirnya. Dan kemudian Nabi SAW bersama para sahabat kembali ke Madinah. Ketika itu ada rombongan namanya Abu Basir. Abu Basir ini mau hijrah. Ya Rasulullah, saya ikut ke Madinah. Enggak boleh Abu Basir, kalau kamu sampai ke Madinah nanti tetap saja kamu kena perjanjian, kamu tak kembalikan deportasi ke Mekah. Mau? Tapi saya enggak mau kembali ke Mekah.
Gimana? Tapi kamu nggak boleh ikut ke Madinah. Padahal saya Muslim, saudaramu ya Rasulullah. Iya, tapi ada perjanjian, nggak bisa. Jadi kalau saya ke Madinah nanti saya dipulangkan ke Mekah. Iya. Jadi sebaiknya saya pulang ke Mekah saja. Begitu lebih baik. Kata Abu Basir, tidak demi Allah. Saya melihat celah di dalam perjanjian ini. Kalau saya ke Madinah, memang saya dikembalikan ke Mekah, kata Abu Basir. Tapi kalau saya tidak ke Madinah, tidak juga di Mekah, saya tidak ada ikatan dengan perjanjian itu. Maka Abu Basir pergi ke daerah yang sekarang disebut sebagai Jeddah. Di Jeddah itu Abu Basir kemudian bikin gubuk. Gubuk itu kemudian apa yang dilakukan Abu Basir? Tiap kali ada Quraisy, yang kafilah dagang Quraisy itu jelas gitu ya, modalnya sebagian dari rampasannya, harta-hartanya kaum muslimin dia cegat, dia begal. Makin lama orang yang bergabung dengan Abu Basir makin banyak, yaitu kaum muslimin di Mekah yang kemudian kalau ke Madinah dideportasi gitu ya, kalau di Mekah disiksa, mendingan gabung Abu Basir. Lalu mereka gabung menjadi koloni ini makin besar dan daya begalnya makin kuat. Tapi mereka membegal bukan dengan niat untuk membegal, mencuri, merampas harta ini, bukan. Niatnya adalah supaya nanti ada solusi. Akhirnya kemudian gara-gara perbegalannya Abu Basir dan kawan-kawan ini semakin kuat, Quraisy kemudian mengajukan surat kepada Nabi SAW. Apa kata Quraisy? Ya Muhammad, sesungguhnya Abu Basir dan kawan-kawannya lebih merepotkan bagi kami daripada engkau. Maka berikanlah dispensasi dari perjanjian yang telah kita buat, biarkan Abu Basir bergabung bersama engkau daripada di jalan mengganggu kafilah dagang kami. Maka yang dilakukan Abu Basir sukses, yaitu berhasil bergabung hijrah ke Madinah kepada Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan, jangan disalahfahami, nanti kemudian kita mendirikan koloni kayak Abu Basir dengan tujuan membegal dan lain sebagainya, ini sudah salah i'tibar. Saya mendapati ada beberapa pemahaman berarti kayak Abu Basir ini boleh, kontekstual sekali, harus sangat sesuai dengan kondisi apa yang kemudian dialami oleh Abu Basir yang pada saat itu tidak punya kewarganegaraan. Di Mekah dia sudah muslim sehingga disiksa, kalau pergi ke Madinah dideportasi, disiksa lagi, ya nggak punya pilihan. Maka dia mendirikan koloni di dekat pantai Jeddah itu untuk menghadang kafilah-kafilah dagang Quraisy, mengganggu. Tujuannya bukan untuk merampas hartanya, tujuannya utama Abu Basir supaya kemudian akhirnya boleh diperbolehkan gabung ke Madinah. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.